Halo Bang Selamat Siboan, selamat malam. malam Bang. Malam. Abang Kristen? Puji Tuhan Thank Kristus. you Bang. Tepuk tangan dulu. Nah, Abang mau berdiskusi. Kira-kira Bang, apa yang Anda mau diskusikan? Atau Anda mau bertanya atau mau ditanya? Silakan. Yang saya tanya lumayan banyak Bang, tapi Banyak, waktunya nggak apa-apa, nggak apa-apa. Sekalian kita ngobrol terakhir, karena Abang Kristen terakhir yang saya naikkan gitu. Nggak apa-apa, silakan. oke. Yang pertama ya, Hmm. yang pertama itu apa betul ya? Kalau mau masuk surga itu harus beramal. Beramal itu seperti apa buat orang Islam Bang? Oh, innalladzina amanu wa amilus salihati ulaika hum khairul bariyah jazaohum 'inda rabbihim jannatu 'adnin tajri min tahtihal anhar. Beramal itu Bang bertakwa, menjalankan perintahnya, salat, puasa, zakat, haji, terus berbuat baik kepada sesama manusia. Gitu Bang. Berarti kalau berbuat baik itu udah terjamin masuk surga Bang, kalau buat orang Islam. Yang penting dia beriman dulu. Gitu, sebagai apa? Sebagai tiket. Nah, gitu. Kira-kira begini, Bang, saya kasih analogi Anda. Ya, ketika seseorang yang tidak beriman tapi dia berbuat amal baik, apakah dia akan masuk surga? Ya, jelas tidak, karena dia tidak punya tiket iman gitu. Lalu, gimana nasib dia berbuat baik tadi? Dia akan dibalas ya dengan kebaikan di dunia ini saja gitu. Nah, orang yang mempunyai iman artinya dia punya tiket gitu. Kalau dia berbuat jahat, maka dia tetap akan dihukum. Tapi sesuai dengan kelakuan dia, berapa lama dia dihukum, nanti dia bisa pakai tiketnya untuk masuk surga gitu Bang. Intinya kayak gitu. Tapi seperti pertanyaan kedua Bang. Hmm. Di surganya orang Muslim atau disebut dengan Islam, katanya ya, Hmm. nah, surga itu ada dua. Yang pertama yang saya dengar Pak ya, surganya orang para ulama. Yang kedua surga para orang sipil. Maksudnya itu gimana itu Bang? Itu abang dapat dari mana? Baru dengar saya surga pejabat, surga ulama dengan surga orang sipil itu abang dapat dari mana? Makanya saya tanya sama saya Baru Bang. dengar saya Bang, serius baru dengar. Katanya dia surga di saudara Muslim. Ada surganya orang ulama, baru ada surganya orang biasa, orang masyarakat Bang. Aduh, Bang, gini, memang surga itu ada beberapa tingkatan sesuai amalannya, gitu. Bukan berarti ulama PPIP, enggak, aduh. Lalu orang biasa sipil di bawah aja lu, enggak kayak gitu surga itu. Dia ada tingkatannya memang, gitu, ada tingkatannya sesuai dengan amalannya. Bang, ada juga pemuka agama atau ulama su yang malah tingkatannya rendah dari orang biasa. Gimana sih? Bahkan dia dibalas dulu di neraka gitu. Berarti salah ya Bang ya. Berarti kalau yang naik haji katanya udah pasti masuk surga katanya Artinya itu. gini Bang, makanya yang membedakan manusia itu bukan dari fisiknya, bukan dari rasnya, bukan dari sukunya, bukan dari ganteng atau cantiknya, bukan dari kaya atau miskinnya. Bukan Bang, bukan dari pintar atau tidaknya. Bukan itu. Tapi apa? Dari takwanya. Itu yang membedakan manusia. Gitu Bang. Tingkatan surga yang bagaimana mestinya Bang? Kalau di Ya kan spesifikasinya ada ya. Contoh di dalam Quran surah Al-Mu'minun kan kayak gitu. Di situ dikatakan orang yang mendirikan sholat ya dan menjaga kemaluannya, dia akan mewarisi surga Firdaus. Nah, namanya surga Firdaus, tingkatannya Firdaus. Itu untuk orang yang sholat. Terus ada juga orang yang beramal soleh dan beriman. Di dalam Quran surah Al-Bayyinah
itu ada diwariskan, dihadiahkan surga Aden namanya. Jadi sesuai dengan tingkatannya gitu Bang. Tapi perlu Abang catat, tidak ada di surga Islam itu yang masuk pertama kali pemungut cukai atau pesundal, nggak ada Bang. Nah, atau di dalam surganya itu ada perang naga, nggak ada juga gitu. Gitu. Jadi kalau Jadi masalah yang dikatakan 72 bidadari itu memang udah pasti itu Bang. itu semua tingkatan ada Bang. Bidadari itu pelayan. Kenapa ya Kristen ini bidadari? Padahal ada juga pemuda laki-laki yang melayani gitu loh. Pemuda-pemuda yang membawa cerek. Quran surah Al-Waqiah tuh. Ada Bang. Quran surah Ar-Rahman. Ya, ada pemuda-pemuda yang melayani penghuni surga. Kayak gitu. Bukan cuma bidadari. Jadi kenikmatan tertinggi di surga itu bukan bidadari, tapi melihat langsung Tuhan semesta alam. Bang, kalau untuk masalah bidadari itu ajaran Yesus 100 bidadarinya Bang. Kalau di Islam cuma 72 loh, kurang masih. Kalau Yesus 100 dia janjiin. Kita itu di surga katanya belum nggak ada di bidadari Bang. Kita itu hidup tentram nih, kalau katanya di orang Kristen itu kalau masuk surga itu hidup tentram, hidup nyaman, bukan ada pelayan-pelayan. Oh, lalu gimana dengan Matius 19:29? Kata Yesus, barang siapa yang meninggalkan istrinya, dia akan menerima 100 kali lipat dan ia akan mewarisi hidup yang kekal. Gimana tuh Bang? Ini tuh hidup yang kekal itu harus mempunyai Bukan masalah hidup yang kekalnya. Yesus janjikan barang siapa meninggalkan istrinya, nanti dia akan dibalas 100 kali lipat. Kayak gimana? Ada buktinya Bang. Oh, bukti teman-teman. Ya, baik, bukti kata abangnya. Nih, saya bukakan laptop saya dulu ya teman-teman semuanya. Abangnya minta bukti. Baik, saya bukakan via laptop aja ya. Nih, sebentar ya Bangnya. Saya bukakan dulu nih. Susah emang. Bang, mari kita baca ya. Nih. Matius 19:29 yang saya sebutkan ya. Ayat 29-nya Matius 19:29 ya. Dan setiap orang yang sudah meninggalkan rumah atau saudara laki-laki atau saudara perempuan atau ayah atau ibu atau istri atau anak atau ladang demi namaku, ia akan menerima 100 kali lipat. Jadi kalau abang tinggalin istri abang, nanti dapat Bang 100 kali, nggak apa-apa ya. Gitu Bang ya. Gimana? Kurang 72 Bang. Ya kurang. Membaca itu kata Bang ya, kita diskusi dengan baik. Nanti kalau orang seberang membaca kitab yang lain, mungkin intinya aja diambil, penafsirannya aja diambil, intinya aja. Kita kan kalau orang Kristen, kalau baca Alkitab itu dicontohin Bang, perumpamaan sebenarnya itu Bang. Hah? Perumpamaan gimana ceritanya? Di situ dia kata Yesus barang siapa yang meninggalkan istrinya demi namaku ya, dia akan menerima 100 kali lipat dan akan mewarisi hidup yang kekal. Jadi hayalan surga gitu yang dijanjikan Yesus. Si abang ini masa apa perumpamaan ngaco. Dia nggak salah dulu kita salah mengartikan Bang ya. Kalau memang betul memang ada di situ tertulis Bang di kitab kami, itu sebetulnya Bang kita itu bacakan kalau kita
merasa sakit hati sama orang, pastinya keburukannya kita ambil pertama. Secara negatifnya kita ambil pertama. Padahal positifnya kan ada di belakangnya, Bang. Coba kalau membaca itu, Bang, secara positifnya aja kita ambil, Bang. Kenapa harus kita pakai secara negatifnya, Bang? Nah, positifnya kayak gimana, Bang? Saya baca sesuai tertulis, udah positif itu. Ngambilnya itu langsung intinya aja, Bang, ambil. Bukan ibaratkan langsung dihayati, apa artinya, apa intinya. Mungkin kan siapa kan karena terlalu ingin memandang bagaimana ini, keyakinan ini. Jadi intinya aja yang Abang ambil. Wah, bukan intinya. Itu yang disampaikan oleh Yesus keseluruhan yang saya sampaikan ke Abang. Gimana sih? Bukan saya mengada-ada. Memang kalau membaca memang benar bacaannya memang gitu, Bang. Tapi kan penjelasannya kurang akurat itu, Bang. Hah? Kurang akurat kitab Anda? Gimana ceritanya kitab Anda sendiri Anda bilang kurang akurat? Bukan berarti kita meninggalkan istri. Terus? Pikiran Abang kan gini, kita meninggalkan istri. Berarti di surga nanti kita beri 100 kali lipat diganti, itu kan maksudnya Abang kan? Iya memang. Ya. Secara negatifnya, Bang. Kalau kita ambil secara positifnya bagaimana lah itu, Bang? Lah, positifnya kan itu adalah hadiah dari Yesus, janji dari Yesus untuk kehidupan yang kekal di sana, hidup nikmat. Itu positifnya. Jadi buat Abang dulu contoh yang paling efektif, Bang, biar saya percaya dengan ucapan Abang. Loh, Abang buka sendiri kitab Anda, Bang, ya, yang saya sampaikan tadi. Bukan dicontohin, bukan. Itu tertulis dan langsung dikatakan Yesus. Ayo. Berarti kalau prinsip orang Abang itu kalau sesuatu yang hilang, contoh ya, Bang, sesuatu yang hilang, berarti lambat laun ketemunya itu pasti segitu juga, pasti nggak akan berubah gitu maksudnya, Bang. Kalau kita kehilangan sesuatu, kemudian hari kita menemukan apakah yang kita ketemukan itu persis seperti semula. Gini, Bang, gini aja, Abang baca sendiri dah. Kalau Anda punya HP, ketik aja di Google. Ya, Yesus janjikan 100 istri gitu. Kok nggak paham-paham Abang dari tadi gitu? Nggak paham ya, Bang, biar nggak salah paham kita secara agama ke agama. Mungkin kan agama ini terlalu ini, agama sini terlalu ini. Jadi yang diambilnya itu secara negatifnya, Bang. Biar gimana? Biar jatuh ini, jatuh ini. Bang, di mana negatifnya? Yesus balas 100 kali lipat, dibalas 100 istri. Di mana negatifnya itu? Bang, kalau kita ambil secara positifnya, itu perumpamaan itu, Bang. Bukan berarti kita mendapatkan perempuan di sana. Loh, memangnya surga yang dijanjikan Yesus di ayat itu perumpamaan juga surganya? Itu kan dia menjanjikan surga, Yesus itu perumpamaan juga itu toh surganya, gitu. Menanyakan dulu sama siapa? Hah? Di saudara agama Islam, apakah udah ada bukti bahwasanya ada 72 bidadari di surga? Oh, itu kan nanti gitu, seperti janji Yesus juga 100 istri tadi, belum. Semua gitu, manusia yang ada di muka bumi ini belum pernah, Bang, yang ada 72 bidadari yang mengatakan ada 72 bidadari, 100 bidadari di surga, belum ada, Bang. Tapi kita makanya memang belum ada. Itu kan janji, seperti janji Yesus, dan di Islam dijanjikan 72, Yesus janjiin 100. Jadi artinya gini, kalah Islam, Bang. Itu aja intinya, kalah Islam cuma 72, kasihan kali Islam ini. Kalah dengan Kristen gitu. Kristen kan sampai 100 gitu maksud saya. Gitu, Bang. Berarti itu mungkin prinsipnya Abang, mungkin itu, Bang, bukan prinsip semua manusia yang ada di muka bumi ini, Bang. Oh, itu bukan prinsip, Bang, bukan prinsip saya, tapi prinsip Yesus. Gimana sih? Di surga, di ajaran Yesus, Bang, ya, di surga ada kawin mawin.
ada makan-makan, terus ada istri, itu ajaran Yesus. Tapi kalaunya ajaran Kristen, di surga ada perang naga, di surga pesundal semua yang masuk duluan, pemungut cukai yang masuk duluan, di sana hidup bagaikan roh, kagak ada makan minum, kagak ada kawin. Beda memang. Mau kayak gimana kita? Ajaran Yesus di surganya ada kawin, ada makan, terus juga di sana nanti hidup senang-senang gitu. Itu ajaran Yesus. Tapi kalau ajaran Kristen beda. Di surganya ada perang naga, pesundal pertama kali masuk, dan pemungut cukai pertama kali yang masuk gitu. Beda. Kenapa bisa abang mengatakan beda Yesus, beda Kristen, bang? Beda ajaran Kristen, beda ajaran Yesus. Oh, baik. Ajaran Yesus dengan ajaran Kristen beda. Bentar bang ya, saya izin dulu ya untuk nih iklan judol ini. Kalian ini ini kalian ya tukang judi online, kau nggak usah ke tempat saya gitu ya. Kau kasih mawar satu buat iklan kau gitu ya. Nggak usah ke sini, ke lain aja kau gitu ya. Ini bagi semua judol semuanya ya. Nggak usah kalian kasih mawar 1 detik satu singa 1 detik ya, nggak usah ke tempat saya. Ingat itu. Jadi gini bang ya, kenapa beda gitu ya? Kenapa beda ajaran Yesus? Saya ganti pertanyaannya bang, biar nggak salah paham. Kenapa orang seberang atau saudara Muslim mengatakan ajaran Yesus sama ajaran Kristen beda? Bedanya Iya itu memang gimana, beda. Kata Yesus, sembahlah Allah. Abang sebagai Kristen nyembah siapa bang? bang? Nyembah Bapak yang hidup bang. Nah kan beda udah. Dengan yang diajarkan Yesus. Kata Yesus, sembahlah Allah. Anda nyembah apa coba? Udah beda ajarannya dengan Yesus. Yesus disunat hari ke-8, abang sunat nggak? Memang nggak sunat bang. Nah, kan nggak sunat. Ikut siapa Anda? Yesus sunat hari ke-8. Anda nggak sunat. Anda ikut siapa? Beda kan dengan ajaran Yesus? Bang, Yesus kagak pernah contohin makan babi. Abang makan nggak? Iya, saya akui makan bang. Kan makan. Ajaran siapa? Bukan ikut Yesus Anda. Ayo bang, kayak gimana? Tapi kalau saya balikkan pertanyaan abang, Boleh. sunat? Abang Sunat. Saya ngikutin Yesus. Yesus sunat, saya sunat. Terus? Muhammad sunat nggak? Oh, Nabi Muhammad sunat. Mana buktinya bang? Buktinya, kan saya nggak hidup sejaman dengan Nabi toh. Buktinya ada tertulis bang. Oh, ada tertulis ya gitu dong, ngomong mana dalilnya gitu bang. Min karomati Allah an wulidtu makhtunan. Karomah dari Allah, aku dilahirkan dalam keadaan bersunat. Dijelaskan di situ biar saya paham kan tentang. Ya udah bentar. Saya bukakan kalau gitu. Inilah teman-temannya, teman-teman yang mohon maklum ya. Kalau kita menjelaskan dengan Kristen gitu ya, kalau kita hanya bacakan dari hafalan itu dianggap tidak berdata gitu ya. Nah, jadi harus ditampilkan tulisannya. Itulah mereka. Oke, bentar ya bang ya. Kampungnya malah itu kurus jadi Jadi akhiri ini. Bentar ya bang ya. Saya ambilkan dulu dalilnya sama abang nih. Apakah saya bacanya ngibul atau tidak? Ya, ini yang saya baca tadi ya teman-teman. Min karomati Allah an wulidtu makhtunan walam yara ahadun sawati. Termasuk bagian kemuliaan dari Allah yang dianugerahkan kepadaku adalah aku dilahirkan dalam keadaan telah disunat. Saya Coba sekali lagi bang. Nih, telah dikhitan. Artinya termasuk bagian mana lagi bang? Nah, bagian anugerah kepadaku
ya Bagian adalah plural. aku dilahirkan dalam keadaan telah dikhitan. Oh iya bang, sama artinya apa? Nabi Muhammad pun sejak kecil dia sunat, sama dengan Yesus, sama. Itu. Dikhitan itu artinya itu disunat ya bang ya? Ya iya, khitan itu apa bang? Bahasa Indonesia pada tahu semua, sunat. Ah. Khitan itu bukan kulup bang, tapi sunat, sunat. Itu tulis di surat mana bang biar nanti saya coba. Nah, ini ya. Riwayat Tabrani. Anda kalau gini bang, Anda itu salahnya gini, saya kasih tahu ya. Ketika Anda menanyakan tentang Nabi Muhammad, itu tanyanya bukan di Quran, tapi di hadis. Kalau Anda nanya di Quran, ketahuan antar yang Muslim, gitu. Bukannya orang saudara Muslim mengatakan Al-Quran itu adalah kitab suci, kitab Al-Quran itu kitab suci, firman dari Allah. Tapi kalau menanyakan tentang Nabi Muhammad, cari hadis atau sirah nabawiyah namanya, gitu. katanya, Beda. Katanya Al-Quran itu lengkap bang. Nah, memang lengkap. Makanya saking lengkapnya dia harus dijelaskan dengan hadis dan dari penjabaran ulama. Terlalu lengkap masalahnya. Gitu. Saya belum bisa masuk ke akal abang bang. Gimana itu? Loh. Coba dulu bang masuk di akal bang. Gimana masuknya? Masuk di akal buat dulu bang biar saya masuk ke akal abang, gitulah ceritanya. Karena saya Bagian saya apa? kesini. Bagian apa? Bagian keislaman biar saya masuk ke maksudnya masuk akal lah, biar nggak saling ada cekcokan, ada salah paham. Iya, Kami- tahu, betul. Terus abang maunya kayak gimana yang saya maksud gitu? Tujuannya agar saya mengerti biar nggak ada kesalahan. Lalu Anda dari dalil yang saya tampilkan apakah sudah ngerti atau tidak? Tadi saya udah kasih tahu satu kisi-kisi sama abang. Bang, kalau nanya sama Islam bukan cuma di Al-Quran kalau tentang Nabi Muhammad, tapi kalau tentang Nabi Muhammad itu hadis namanya dan sirah nabawiyah gitu. Jadi kalau Anda bertanya tentang hukum gitu ya bang ya, mana ibaratnya hukum mencuri? Nah, ada di Al-Quran Anda cari gitu. Karena Al-Quran itu kitab hukum-hukum gitu. Gimana bang? Itu kan yang abang baca, membaca mengejalasinya kan belum dijelasin abang secara. Kalau kayak gini aja, ya secara di Indonesia aja. Kalau Al-Quran kitab hukum, undang-undang negara mencuri dihukum 6 tahun. Ya bang ya, ini undang-undang negara mencuri dihukum 6 tahun. Lalu ada lagi kitab yang menjelaskan undang-undang tadi. Menjelaskan kalau mencurinya malam hukumannya hanya 5 tahun. Ya, mencurinya siang hukumannya 6 tahun. Terus kadar yang dia curi berapa? Dijelaskan lagi oleh kitab lain undang-undang tadi. Gitulah Al-Quran, kitab hukum. Karena saking lengkapnya undang-undang dari Quran harus dijelaskan dengan hadis lagi. Gitu bang. Nah kan masuk gitu. Kalau undang-undang negara mencuri dihukum 6 tahun. Gak tahu kita mencuri berapa banyak, apa yang dicuri, keadaannya siang atau malam. Kan bukan negara, bukan undang-undang dari negara tadi yang menjelaskan, tapi kitab lain yang menjelaskan, gitu bang. Artinya apa? Terlalu lengkap, ya satu ayat dari undang-undang karena dia lengkap, terkandung di ayat itu, maka ada penjelasannya lagi kitab lain. Gitulah Al-Quran, karena terlalu lengkap Al-Quran itu satu ayatnya, dia harus dijelaskan hadis lagi dan dijelaskan oleh ulama gitu. Oke bang, 2 pertanyaan mungkin udah terjawab. Mudah-mudahan yang abang jawab itu mungkin bisa saya terima dengan pelan-pelan Bang. Ya Jadi, pelan-pelan, betul. Kita berdiskusi secara baik-baik aja ya bang, ya nggak ada sistem yang Ya dari tadi mana saya ada mau gigit abang, nggak ada kan?
tujuan saya ke sini, mohon maaf bang, tujuan saya ke sini cari ilmu bang, bukan cari masalah bang. Iya, Ya, iya, itu. paham bang. Makanya silakan nanya, saya nggak hanya sedikit bertanya tentang kekristenan kan tadi. Silakan abang nanya lagi, mungkin bisa saya komparasi gitu. Kan beda sama mungkin kalau ada saudara saya Kristen masuk ke rumah bang, mungkin langsung menanggapi secara emosional kan. Oh itu nggak apa-apa bang, itu hama itu. Nah itu baru hama itu, itu hama. Nggak usah abang urus diri sendiri abang aja, buktikan abang bukan hama gitu. Kalau yang naik ke room saya marah-marah, itu hama itu, gitu bang. Yang nggak usah digubris kayak gitu. Tujuan saya ke sini secara damai, secara baik-baik bang, bukan secara yang kotor ya. Tujuan saya ke sini belajar, intinya belajar tentang ini karena abang saya pikir mengetahui segalanya tentang keagamaan. Oh, bang, sorry bang, saya ini orang yang tidak tahu apa-apa. Ya, Gitu apa-apa. berarti saya salah run kalau abang nggak tahu tentang agama. Saya ini nggak tahu apa-apa, karena semenjak kecil saya diberikan akal dan otak yang kosong. Jadi pengetahuan saya sekarang ini itu hanyalah pinjaman. Jadi saat ini saya nggak tahu apa-apa, kecuali pinjaman dari Tuhan Allah Subhanahu Wa Taala, gitu. Jadi bang, pertanyaan ketiga bang ya, biar saya paham tentang agama seorang dulu bang, tentang perkawinan bang. Terus gimana tuh? Di Islam ada nikah kontrak, ada nikah sah, secara agama, ada nikah kontrak. Nikah kontrak itu diperbolehkan atau enggak bang? Nikah kontrak haram, itu namanya mut'ah. Tapi terus nikah sah itu boleh. Terus nikah kontrak tapi kebanyakan ada yang nikah kontraknya seperti apa bang? Coba dulu dijelaskan. kan kontraknya itu kan ibaratnya ada perjanjian sebelum nikah gitu, dikontrak 3 tahun dengan uang yang sekian, ibaratnya kayak gitu, haram. Tapi kebanyakan di orang muslim nikah kontrak bang. Itu mut'ah. Tapi kebanyakan udah ada catatannya mungkin di Al-Quran, ada di kitabnya mungkin di Al-Quran Oh enggak ya bang, kalau untuk masalah mut'ah itu dari salah satu aliran dan paham saja gitu. Enggak semua muslim. Gimana? Paham? Paham. Jadi jangan abang dikira di ajaran Islamnya nikah kontrak boleh semuanya. Enggak, itu paham di salah satu muslim. Dan saya tidak mengikuti paham tersebut. Dari penjabaran yang banyak saya baca, ya, mut'ah itu haram bang. Gitu. Kecuali beda dia dengan nikah siri. Nikah siri itu sah, boleh gitu, dan halal. Yang penting rukunnya terpenuhi. Tapi kalau nikahnya kontrak, itu dari mana kayak gitu. Memang ya ada spesifikasi dan pikihnya seperti apa kalau kita ingin menceraikan seorang wanita gitu. Nggak sembarangan dalam Islam itu. Terlalu ketat ya bang ya. Iya, terlalu ketat. Memang bang ya harus ketat. Gitu. Nah, jadi kan di dalam Islam itu intinya kayak gini bang, ya, rukun sahnya nikah tuh bang ya, ada 5 ya. Yang pertama ada mempelai laki-laki, yang kedua ada mempelai perempuan, yang ketiga ada 2 orang saksi, yang keempat ada wali, yang kelima ada sigot ya atau akad gitu. Jadi kalau 5 ini terpenuhi, sah dia bang menikah dalam Islam gitu. Nah, coba bang, ada nggak Yesus ngajarin seperti itu bang? Yang saya tahu lah bang ya, kalau di Kristen itu ya intinya. Iya mahar, sorry, ya mahar itu kan akad, maksudnya di situ. Kalau di Kristen mah secara sah bang, kalau nikah bang dibawa ke gereja bang. Ada nggak Yesus menjabarkan
harus ada laki-laki dan perempuan. Jangan-jangan nanti pedang sama pedang, Bang, yang nikah. Kan kayak gitu. Sigot itu ijab kabul, teman-teman. Ada nggak Yesus ngajarin harus ada wanita, harus ada pria? Kata Yesus. Harus ada saksi, harus di gereja atau gimana gitu. Nanti jangan-jangan kata abang harus ke gereja, tapi Yesus nggak ada ngajarin. Kayak gimana? Ntar yang nikah pedang sama pedang pula. Gitu Bang yang saya maksud. Nggak ada kan Yesus ngajarin gitu. Nah artinya Bang kenapa Islam itu ketat? Ya banyak aturannya. Karena memang agama itu mengatur aspek hidup kita gitu. Agar hidup kita tidak sembarangan. Memang kita itu Bang tidak enak. Ya tidak enak. Hidup itu di bawah pengaturan gitu. Tapi lebih tidak enak lagi. Lebih kacau. Kalau hidup kita tanpa aturan. Gitu Bang. Memang kita diatur Tuhan gitu, diatur dalam urusan agama. Memang nggak enak di bawah aturan agama, di bawah aturan Tuhan gitu. Nggak enak hidup di bawah aturan itu. Tapi lebih kacau dan lebih tidak enak kalau hidup tanpa aturan. Gitu Bang. Coba kalau hidup tanpa aturan, kan kayak gimana? Semaunya, ya kan kayak gitu Bang. Semaunya mau nikah pedang sama pedang ya terserah kan kayak gitu. Gitu Bang. Makanya di bawah aturan Allah, di bawah aturan agama Islam, kalau nikah bagaimana pernikahannya diatur semuanya, mut'ah haram ya kayak gitu. Terus kalau menikah syaratnya seperti apa diatur pula, ada wali, ada mahar, ada perempuannya, ada laki-lakinya, terus ada saksinya dan ada sigotnya, ijab kabulnya. Makanya diatur gitu. Daripada kita nggak ada aturan, nanti mau nikah mau ada wali mau kagak ya terserah gue. Kan kacau gitu. Atau nanti saya mau nikah sama-sama pedang sama pedang ya terserah gue. Kan kayak gitu. Kan namanya nggak ada aturan. Nggak ada aturan itu lebih kacau dan lebih buruk daripada di bawah aturan. Jadi seperti itu Bang. Kayaknya Bang, dan terima kasih atas penjelasannya. Saya senang sih sama Abang. Apalagi Bang, silahkan. Oke, Bang. Saya ingin belajar di sini Bang ya, bukannya. Iya, boleh Bang. Karena pengetahuan saya nol Bang, makanya nggak terlalu menanggapi. Ya, mungkin Abang mendengar jawaban kan bisa nanti diulang videonya dan dikira gitu. Kira-kira ada pertanyaan yang lain? Oke Bang. Ini yang saya dengar Bang ya, yang saya dengar mudah-mudahan yang saya dengar ini Bang. Saya ingin kesini ingin menjelaskan apa betul atau tidaknya. Coba dulu Bang yang saya dengar ini diperjelas oleh Abang. Katanya di surga itu, maaf kata, ada pesta seks Bang. Apa itu betul Bang? Oh gini Bang. Kalau untuk bidadari itu ada Bang ya. Saya nggak nyebrang lagi ke Kristen karena Anda hanya bertanya gitu. Kalau untuk bidadari itu ada ya 72. Pesta seks itu Bang, apakah betul atau tidak? Ya tak paham. Pesta seks itu kan ditujukan ke bidadari kan, karena bidadari kan aktornya di situ, artisnya kan kayak gitu. Nah, apakah di surga ada pesta seks? Pertama Bang, tidak pernah saya temukan dalil tersebut. Oke? Baik di Al-Quran maupun di hadis, pesta seks di surga nggak ada dalilnya. Tapi yang pernah saya dengar dari kalau Anda gini Bang, kalau Anda saya dengar dari, kalau dia bertentangan dengan Al-Quran dan hadis, maka yang Anda dengar dari tadi buang kemanapun ya. Gitu. Jadi kalau dia menyampaikan tidak ada dalilnya, bertentangan dengan Al-Quran dan hadis, buang pendapat dia itu gitu. Karena nggak pakai gitu. Artinya apa? Orang seperti itu telah melebih-lebihkan yang tertulis di Al-Quran maupun di hadis. Nggak bisa kita ikuti. Gitu Bang. Ayo. Gimana? Tapi yang saya dengar tapi dari Ustaz masalahnya Bang.
ceramah Bang. dari Ustadz bang. Bang, mau dia ustadz sekaliber tiap hari turun naik langit, ya, kalau bertentangan dengan Al-Quran dan hadis, buang, jangan dipercaya. Apalagi ustadznya kagak pernah naik ke langit. Yang sekaliber tiap hari turun naik langit saja, kalau bertentangan dengan Al-Quran dan hadis, nggak usah dipercaya. Gitu, Bang. Apalagi dia kagak pernah naik ke langit, ustadznya. Ngomong kayak gitu, udah jauhin aja. Atas penjelasannya bang, mungkin yang sebenarnya itu ya salah lah mungkin ya. Tahu saya Bang, ya itu ada seseorang ya yang di televisi kan kayak gitu pernah mengucapkan seperti itu. Itu pernah saya kritik juga. Pernah. Jangan melebih-lebihkan tentang masalah surga karena tidak tertulis di Al-Quran maupun hadis. Ya karena apa? Cukup kita menjelaskan sesuai dengan yang tertulis sesuai teks Quran dan hadis gitu. Karena kata Allah seperti apa dalam Quran surah As-Sajdah, surga itu tidak pernah terbesit di pikiran kamu gitu. Ya, jadi teksnya aja yang dijelaskan, jangan dilebih-lebihkan. Kau pikir surga itu kayak tempat prostitusi? Kan kayak gitu. Enggak kayak gitu. Enggak pernah terbenak dibesit di kepala manusia gitu loh, Bang. Ya makanya saya kesini bang, perjelas bang, bukan menurut kan saya tanya. Ya sama gitu aja Bang. Artinya gini, ya kalau ustadznya mau sekelasnya, kalau gelarnya banyak mau A B C D E F G sampai Z gelarnya, terus dia tiap hari turun naik langit gitu ya. Kalau dia bertentangan penyampaiannya dengan Al-Quran dan hadis, tinggal menantang serta memusuhi ustadz tersebut, enggak. Artinya kita tidak pakai pendapat yang dia sampaikan gitu. Gitu Bang. Makasih atas penjelasannya bang. Apalagi tuh? Ayo. Oke bang, makasih lah bang atas penjelasannya. Memang udah yang mungkin yang saya pendam-pendam ingin bertanya, tapi saya mau nanya. Kira-kira apa lagi yang di benak abang gitu ya tentang agama Islam ini kayak gimana sih? Kan bisa ditanyakan gitu. Biar enggak ada bertolak belakang bang antara si A dan si B. Kebanyakan kan ini agama ini yang benar, agama ini yang benar, padahal di agama sendiri belum bisa dibenarkan. Udah bisa, kebanyakan agama sini langsung menghujat sini, agama sini juga menghujat sini. Jadi kita itu bang biar salam toleransi bang, maunya kayak gini bang. Di musim puasa bang, kebanyakan orang muslim yang mengacak-acak warung, yang puasa, yang nggak puasa dimarahin. Kenapa harus gitu bang? Apa diajarin Islam yang nggak puasa harus dimarahin? Baik Bang, saya kasih pandangan sama abang ya. Bang, ketika kita melihat sebuah ajaran, itu jangan Anda lihat dari oknumnya. Jangan Anda lihat dari umatnya, jangan Anda lihat dari kelakuan pemeluknya. Tetapi lihat dari kitab sucinya. Kayak gitu. Nah, ketika ada orang yang membubarkan ibadah atau acak-acak di bulan puasa, kan kayak gitu, dari muslim, apakah ada Al-Quran maupun hadis yang mengajarkan kayak gitu? Jawabannya nggak ada. Lalu kenapa mereka mengacak-acak? Coba Anda cek melalui prosedur negara. Adakah pemerintah daerah ya mengeluarkan larangan jangan berjualan di bulan puasa? Kalau ada pemerintah daerahnya mengeluarkan larangan seperti itu, kalau diacak-acak orang bukan muslim pun sah-sah aja jadinya. Kayak gitu. Karena memang udah dilarang pemerintah daerah. Jadi itu terkait dari larangan pemerintah setempat, bukan dari ajaran. Untuk masalah acak-acak di bulan puasa. Ini yang paling bertolak belakang bang. Agama diikuti oleh pemerintah bang. Agama itu diikuti dari pemerintah. Kenapa bang ya? Kalau yang saya tahu ya agama pemerintah. Kenapa dicampur aduk dengan politik bang? Enggak. Gini, agama kalau pemerintah. Karena apa? Di dalam agama Islam pun disuruh mengikuti pemimpin, gitu bang. Ya ayyuhalladzina amanu ati'ullaha wa ati'ur rasul wa ulil amri minkum. Hai orang-orang beriman, taatlah kepada Allah, taatlah kepada Rasulnya dan pemegang kekuasaan di antara kamu.
Jadi kalau bukan ajaran Islam untuk mengacak-acak di bulan puasa, silahkan Anda lihat lagi di daerah, di pemimpin setempat, di Pemda setempat gitu. Ada nggak aturannya? Salah nggak orang ini acak-acak? Jadi bukan terkait masalah ajaran itu Bang, tapi terkait aturan daerah setempat. Gitu. Masalah yang saya tuju Bang, ya mungkin Bang gini Bang, biar nggak ada istilah diskusi secara agama. Mudah-mudahan lah nggak ini Bang, nggak ada diskusi secara agama lagi Bang. Karena di diskusi secara agama ini jika kebanyakan ada yang gini, ada yang mualaf, ada yang gini. Yang mualaf kebanyakan nggak ada yang terima agama seberangnya. Yang agama seberang ini juga nggak terima karena mualaf. Ini gara-gara diskusi sebenarnya Bang. Jadi biar salam toleransi. Yang saya mau Bang, biar saling toleransi, saling menghargai Bang. Ya kalau bisa Bang, yang saya mau bisa diutarakan kepada saudara muslim, diurus saja agama masing-masing Bang. Itu yang saya mau Bang. Di agama Bang, contohnya Bang kira-kira Abang tahu nggak di Indonesia ini kenapa banyak terjadi perdebatan? Alasannya kira-kira Abang tahu nggak? Karena nggak saling paham, saling memahami Bang. Baik, ada 3 hal Bang. Ya, kenapa Islam dan Kristen di Indonesia khususnya gitu ya Bang ya, menjadi ada perdebatan gitu. Anda perlu tahu, ada 3 hal yang mendasari gitu. Yang pertama Bang, begini. Pertama, di media sosial, banyak dari oknum-oknum Kristen, contohnya Edis TV, Mikana, Bom-Bom, dan yang lain-lainnya, yang semuanya Kristen membahas agama Islam, ngajak perang duluan, ya, itu di media sosial, sehingga ada akibatnya, apa? Akibatnya bermunculan apologet Islam. Nah, itu satu. Nah, yang kedua Bang, ya, banyaknya di seluruh Indonesia, rumah-rumah Muslim, anak muda, orang yang kurang mampu, diketuk pintu rumahnya, lalu dijajakan Tuhan dan agamanya. Banyak terjadi di seluruh Indonesia. Nah, itu banyak rumah Muslim diketuk oleh misionaris Kristen untuk menjajakan agamanya. Tuh, yang kedua. Yang ketiga Bang, istilah-istilah dari agama Islam itu diambil dan dicomot oleh Kristen lalu dipakai dalam keagamaan Kristen. Ini khususnya di Indonesia ya. Contoh kosakata Allah, kosakata Alkitab, kosakata Rasul, kosakata ayat, kosakata Roh Kudus, kosakata Injil, dan yang lain-lainnya. Itu istilah-istilah Islam semua Bang. Jadi 3 hal itu yang mendasari kenapa selalu terjadi perdebatan di Indonesia ini. Mungkin karena 3 hal itu. Jadi seperti itu Bang. Mungkin ada tanggapan dari Abang ya tentang yang tadi. Ya udah mulai cukup paham Bang, tapi yang saya mau Bang, biar nggak ada saling cekcok lagi Bang di antara peragamaan Bang. Ya contohnya kalau ada mungkin di agama kami yang menghujat sebelah sini, maaf kata contoh, kalau agama si Abang juga menghujat sini, kalau bisa Bang, yang saya mau Bang ya toleransi aja lah Bang. Contohnya saya Bang, gimana caranya menghidupkan Islam secara damai biar gak ada pertentangan. Saya mau sebenarnya Bang, contohnya kalau di musim puasa itu tolonglah bisa diajarin tentang keislaman yang sebenarnya Bang. Ya banyak Bang, metode dakwah seorang muslim itu beda-beda Bang. Ada dia yang internal Islam saja, ada yang keluar agama Islam gitu. Itu tetap dibenarkan karena memang ada ayatnya, ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wa mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan gitu. Suruhlah ke jalan Tuhanmu dengan hikmah, dengan memberikan pengajaran yang terbaik, dan debatlah mereka, bantahlah mereka dengan cara yang baik. Jadi dengan metode yang berbeda-beda, seperti Islam berdakwah keluar agama Islam, atau seorang Islam yang berdakwah untuk internal Islam. Jadi kayak gitu. Jadi Abang pilih-pilih aja dan lihat-lihat saja gitu. Ya, ada juga kan seperti ini di Kristen. Seorang pendeta yang hanya mengajarkan masalah kitabnya, masalah kekristenan, nggak mau tahu dengan agama yang lain. Nah, di Islam gitu juga ada Bang.
ada seorang ustadz yang dia hanya mengajarkan Islamnya saja, ngajari Quran, ngajarin fikih, nahwu, shorof, balaghah, mantik, ma'ani, bayan, dan yang lainnya gitu. Ya, itu ada juga di Islam, Bang. Nggak mau tahu dia dengan agama yang lain gitu. Tapi ada juga dari agama Islam ini, dari umat Islam ini, dia yang berdakwahnya keluar dari agama Islam. Jadi seperti itu. Bang, maaf Kak, dulu Bang, coba dulu dijelaskan kepada penonton bahwa saya ini kesini mau belajar Bang, bukan. Iya, beliau mau belajar ya teman-teman semuanya. Beliau hanya bertanya dan insya Allah ya semoga kita doakan aja beliau mendapat hidayah dari Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, jadi gitu. Pengetahuan saya nggak seberapa, makanya saya belajar tentang kedamaian kayak Bang ini. Bukannya, memang saya akui saya ini otak saya hanya tamatan SMA doang, nggak sarjana, nggak sekolah. Makanya saya ke sini untuk belajar, bukannya Bang, nggak apa-apa Bang, Anda tiap hari masuk bertanya tentang Islam semampu saya jawab. Tapi kalau saya memang tidak tahu Bang, ya saya maka akan jawab la adri gitu. Saya tidak tahu. Itu saya gitu ya. Karena saya nggak mau pakai asumsi. Kadang-kadang kan kalau ada kurang ya saya mohon maaf gitu ya dalam jawabannya. Karena keterbatasan ilmu dan kapasitas memori otak. Kan kayak gitu. Mungkin Anda bisa mencari referensi yang lain juga di ustadz yang lain atau di buku-buku yang lain. Kan kayak gitu sebagai bahan tambahan jawaban gitu. Jadi setiap orang itu memang mempunyai kapasitas tersendiri gitu loh Bang. Jadi kalau Anda mau tiap hari ya silahkan. Jadi kalau ada kekurangannya saya mohon maaf gitu. Tapi kalau betul-betul saya tidak tahu, maka saya akan jawab la adri. Saya tidak tahu. Karena apa Bang? Di Islam ini ancamannya ngeri Bang. Kalau menjabarkan tentang Quran dan hadis itu, ancamannya ngeri. Ya, kenapa saya bilang ngeri? Man qala fil Quran bi ra'yihi falyatabawwa maq'adahu minan nar. Barang siapa yang berasumsi tentang Quran, maka tempatnya neraka. Gimana itu Bang? Bayangkan, barang siapa yang berkata tentang Al-Quran sesuai dengan akalnya sendiri, apalagi akal-akalan, falyatabawwa maq'adahu minan nar, maka tempatnya di neraka gitu. Saya ini bukan mujtahid Bang, bukan mujtahid gitu. Makanya berhati-hati. Kalau saya nggak tahu, maka saya bilang nggak tahu gitu. Apakah saya harus malu? Kalau kita bilang nggak tahu, Bang, ya kata dari para ulama saja, itu artinya kita sudah menguasai setengah ilmu gitu. Kalau kita bilang tidak tahu. Nah, terus juga hadis, Bang. Hadis ini juga ngeri gitu. Man kadzdzaba alayya muta'ammidan, man kadzdzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Barang siapa, kata Nabi, berdusta atas namaku, maka siap-siap dia mengambil tempat duduknya di neraka. Neraka semuanya Bang ancamannya. Jadi lebih baik amannya jawab, kalau memang nggak tahu, bilang nggak tahu. La adri gitu. Nggak perlu asumsi. Jadi seperti itu. Itu saja yang saya tanya Bang, karena mungkin saya nggak berani nanyakan ke saudara. Nggak apa-apa Bang. Nggak apa-apa Abang mau tanya apapun, boleh Abang nanti besok ya Bang Siboan, kita udah berteman juga. Mohon Abang juga follow saya, nanti Abang silakan naik kembali besok gitu ya. Siapa tahu ada pertanyaan yang lain ya. Yang juga pertama Bang, pertanyaan dari Anda itu mengingatkan kembali dari saya ketika saya belajar dulu gitu. Kadang seperti itu saya udah lupa gitu ya. Saya udah lupa, tapi ketika Abang bertanya akhirnya ingat lagi gitu. Kadang ada juga seperti itu Bang. Ya Bang, kasihlah atas jawabannya Bang dari pertanyaan saya. Mungkin yang iya Bang, saya mohon maaf kalau ada kekurangan dari jawaban saya gitu ya, karena keterbatasan ilmu, keterbatasan memori otak kan kayak gitu. Setiap manusia itu mempunyai kapasitas yang berbeda-beda gitu. Bang, coba. Mudah-mudahan mana yang baiknya bisa saya terima nanti dari pertanyaan Abah, jawaban Abah, mana yang punya Bang ya. Jadi Abang nanti bisa mengambil rekamannya di YouTube saya untuk dipelajari ya Bang ya. Nama channel YouTube-nya saya spill sedikit ya. Sebelum kita bubar gitu, teman-teman juga yang pengen tahu YouTube saya ya. Sebenarnya gini, YouTube-nya namanya Debat
lintas debat pusat debat agama gitu ya, saya ganti, tapi tetap gambar saya gitu ya teman-teman. Ini saya ganti namanya karena saya mempunyai channel yang lain juga ya yang membahas internal Islam. Jadi di sini kita live kan ya teman-teman. Nah nih abangnya kan sedang live dengan saya nih, penontonnya ada 45 orang gitu. Nah, jadi seperti itu bang. Nah nih ya live tuh. Nah nih nah di sini bang ya, Kristen protes Islam. Awalnya ada yang protes sama saya tadi bang ya gitu. Jadi saya bikin judul kayak gitu, nanti abang bisa lihat di menit-menit akhir videonya gitu ya. Anda silahkan pelajari gitu ya teman-teman. Mohon bantuan subscribe-nya nanti ya teman-teman, ketika di YouTube nama channelnya Pusat Debat Agama dan gambar fotonya foto saya gitu ya. Ad-nya pun Yusuf PI Reaction gitu. Syukron jazakumullah khair ya. Oke, mungkin itu bang saya sampaikan kepada abang. Jika abang ingin mempelajari dan mengambil videonya silahkan gitu. Udah ini saya udah rekam layar, mungkin lebih banyak belajar lagi tentang agama seberang lagi bang. Dan ya, yang baiknya bisa saya ambil ya bang ya. Itu aja. Pertanyaan berikutnya ada lagi yang saya mau tanyakan, mudah-mudahan kita Silakan naik bang, dengan senang hati lapak saya terbuka untuk anda. Saya mohon maaf kalau ada kekurangan atau kosakata yang menyinggung ya kepada anda gitu ya. Kita damai aja, santai-santai aja lah bang. Ya iya, kayak gini kan enak kita ngobrolnya gitu kan, dapat ilmu lucu juga kan kayak gitu, daripada ngotot-ngototan tapi apa yang didapat kan kayak gitu nggak ada. Betul nggak? Ya, Penonton juga enak, apa yang disampaikan ngerti kan gitu. Udah lumayan ngerti saya atas pembelajaran dari abang. Mudah-mudahan yang nanti bisa saya ambil dari ilmu abang lah. Itulah ceritanya bang. Baik, baik. Dari pertanyaan saya bang, mungkin di lain waktu ketemu ya bang ya. Boleh besok saya live streaming lagi bang di jam 19.30 waktu Indonesia Barat gitu ya, sampai jam segini ya insyaallah gitu. Kemudian dari saat ini mengumpulkan pertanyaan-pertanyaan berikutnya. Silakan ya. Nanti dikumpulkan pertanyaannya, naik lagi ke tempat saya besok, boleh bang? Oke, siap-siap. Oke. Ini atas nama TikTok saya, mudah-mudahan dikenali bang ya. Ini atas nama TikTok saya bang ya. Ya, sama-sama bang. Salam kenal ya gitu ya. Mohon maaf, dari mana bang sebenarnya? Saya dari Sumatera Utara bang. Oh ya, Medan. Baik, baik. Salam kenal, saya dari Kalimantan Selatan gitu ya. Ya bang, saya.